Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Risma Yunita dari 4B Pendidikan Sejarah. Kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan politik etis, yaitu pengaruh politik etis terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada tahun 1863. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Van de Venter memprakarsai digagasnya politik etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Van de Venter pertama kali mengungkapkan perihal politik etis melalui majalah The Gids pada tahun 1899. Ternyata, desakan terkait ini diterima oleh perintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September 1901, politik etis pun resmi diberlakukan. Isi politik etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. Irigasi dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi, pengangkut hasil tani, dan lainnya. Yang kedua ialah program edukasi, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu. Sedangkan perempuan belajar di rumah. Selanjutnya ialah program emigrasi yang diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada tahun 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Mulai 1901, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Awalnya, kebijakan politik etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan politik yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Dampak negatif dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Berikutnya dalam program edukasi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi, namun dengan upah rendah. Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja, sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Politik etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Diterapkannya politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, dan lain-lain. Program edukasi yang diberikan dalam politik etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi dan berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.